Bab 5. Yes. Akhirnya aku rekaman juga nih bab 5 nih. 5 sekawan bab 5 ke pulau. 5 sekawan by Enid Blyton ya. Keesokan harinya, Bibi mengajak pergi piknik. Mereka berangkat ke sebuah teluk kecil yang letaknya tak seberapa jauh, di mana mereka bisa berenang dan berperahu sepuas hati. Piknik itu menyenangkan, tetapi dalam hati mereka, Julian dan kedua adiknya lebih suka apabila bisa ke pulau kepunyaan George. Mereka sangat kepingin ke sana. George sebetulnya tak mau ikut, bukan karena tidak suka piknik, melainkan karena tim tidak bisa dibawa serta. Tetapi ibunya menyuruh ikut, dan George terpaksa tak bisa bermain-main seharian dengan tim. Sial, kata Julian pada George. Ia bisa menebak kenapa saudara sepupunya itu bermuka muram. Aku tak mengerti kenapa kau tak ceritakan saja tentang tim kepada ibumu. Aku yakin dia tidak keberatan jika tim dipelihara orang lain untukmu. Aku tahu kalau ibumu pasti tak akan keberatan. Aku tak mau menceritakannya pada siapapun kecuali kalian, kata George. Aku selalu mengalami kericuhan di rumah. Kurasa yang salah memang aku sendiri. Tapi lama-kelamaan bosan juga selalu dimarahi. Ayah kepingin sekali memanjakan kami. Ia ingin beli barang yang mahal-mahal untuk ibu dan aku, tapi tak bisa karena penghasilannya tak seberapa sebagai pengarang buku-buku ilmu pengetahuan. Karena itulah dia selalu marah-marah. Ayah ingin menyekolahkan aku ke internet yang baik, tapi ia tak punya uang untuk itu. Syukurlah, aku tak mau pergi bersekolah ke tempat lain. Aku senang di sini, aku tak bisa berpisah dengan tim. Kau pasti akan senang jika bersekolah di internet, kata Ena. Kami bertiga masuk asrama, asyik deh di sana. Tidak, aku tidak senang, jawab George berkeras kepala. Terang tidak enak berkumpul beramai-ramai dengan anak-anak perempuan, tertawa-tawa dan berteriak di sekelilingku. Aku pasti membenci. Tidak mungkin, kata Anna. Itu semuanya kan asyik. Kurasa ada baiknya jika kau juga bersekolah dengan dalam asrama, George. Kalau kau mulai mau mengajari dan mengatakan apa yang baik untukku, aku nanti akan benci padamu, kata George dengan keras. Air mukanya tiba-tiba kelihatan galak. Ayah dan ibu selalu menyebut-nyebutkan hal-hal yang baik untukku, dan semuanya tak kusenangi. Oke, oke. Ya sudahlah, ujar Julian sambil tertawa geli. Ya ampun, kau ini cepat benar marah. Kurasa kalau saat ini ada orang mau merokok, dia bisa menyalakan rokoknya pada nyala yang memancar-mancar cerah dari matamu. George tertawa mendengar kelakar Julian. Walau sebetulnya dia tak mau tertawa. Memang susah merajuk terus jika menghadapi Julian yang periang. Kayaknya George lebih cocok sama Julian ya. Untuk kelima kalinya hari itu mereka masuk lagi ke dalam air. Tak lama kemudian mereka sudah asyik bercebur-ceburan air dengan gembira. George bahkan sempat mengajar Anna berenang. Asiknya nih ya kalau tinggal di alam tuh berenang sepuas hati tanpa bayar. Kalau di sini mau berenang aja kita bayar. Kolam renang pula kaporitan. Lanjut. Anak perempuan yang masih kecil itu belum begitu tahu bagaimana caranya berenang dengan baik. George kan juga 11 tahun. Semuanya anak kecil di sini ya. 10, 11, 12 semuanya babies. George merasa bangga ketika Anna akhirnya berhasil meluncur di air dengan gaya yang benar. Terima kasih, ujar Anna sambil berusaha mengikuti gerak saudara sepupunya. Aku takkan pernah bisa berenang sebaik engkau, tapi aku kepingin menandingi abang-abangku. Dalam perjalanan pulang, George mengajak Julian bicara. Bisakah kau minta izin sebentar pada ibuku? Katakan saja ingin membeli perangko atau salah satu barang, tanyanya. Dan aku ikut bersamamu, jadi aku bisa menjenguk Tim sebentar. Pasti dia sudah heran kenapa hari ini aku tak datang untuk mengajaknya jalan-jalan. Weh, George konfit ke Julian. Setuju, kata Julian. Aku tak memerlukan perangko, tapi aku kepingin makan es krim. Dick dan Anna bisa membantu ibumu membawa barang-barang pulang ke rumah. Tunggu sebentar di sini. Aku akan segera menanyakannya pada Bibi Fanny. Julian lari menghampiri bibinya. Bolehkah aku pergi membeli es krim? Tanyanya. Sehari ini kami belum makan es krim. Aku tak akan pergi lama-lama dan bolehkah George ku ajak ikut? Asik. Tag team. Kurasa dia tak akan mau jawab Bibi. Tapi tanya saja sendiri. George, ayo ikut aku, seru Julian. Lalu lari cepat-cepat ke desa. George nyengir lalu lari mengejar. Dengan segera Julian berhasil disusulnya. George tersenyum gembira. Asik. Tag team. They're like
partner now. Terima kasih, katanya. Kau sekarang pergi saja membeli es krim. Sedang aku akan menengok tim. Mereka berpisah. Julian pergi membeli 4 es krim, lalu berjalan pulang. Ia berjalan pelan-pelan sambil menunggu George. Beberapa menit kemudian, saudara sepupunya itu menyusulnya dari belakang. Mukanya bersinar gembira. Aku sedang menengoknya, kata George. Wah, bukan main girangnya ketika melihat aku datang. Aku nyaris jatuh di tumbruknya. Loh, aku mendapat es krim lagi. Baik benar kau nih, Julian. Aku mesti cepat-cepat membahas kebaikan budimu. Bagaimana kalau kita besok pergi ke pulau? Astaga, seru Julian dengan mata bersinar karena gembira. Kau sungguh-sungguh mau mengajak kami ke sana besok? Ayo, kita ceritakannya kepada kedua adikku. Keempat anak itu duduk di kebun sambil makan es krim. Julian menceritakan ajakan George. Mereka gembira sekali. George merasa senang. Sebelumnya, dia selalu merasa dianggap penting jika bisa dengan angkuh menolak untuk mengajak anak-anak lain ke Pulau Kiren. Tetapi entah bagaimana, rasanya lebih puas setelah setuju akan mengantarkan saudara-saudara sepupunya dengan perahu ke pulaunya. Alhamdulillah ya George, you finally find your people. Dulu aku selalu menyangka lebih senang jika melakukan segala-galanya seorang diri, katanya dalam hati sambil mengulum potongan es krimnya yang terakhir. Tapi ternyata lebih asyik jika bersama-sama dengan Julian dan adik-adiknya. Anak-anak dipanggil masuk. Mereka disuruh membersihkan badan karena tak lama lagi akan makan malam. Mereka masuk sambil mengobrol dengan ramai tentang kunjungan mereka besok ke Pulau Kiren. Bibi Fani tersenyum mendengarnya. Ya, pasti. Pasti senang. Sebagai seorang ibu, anak kita punya anak. Alhamdulillah akhirnya gitu kan ya. Aku senang mendengar bahwa George mau membagi miliknya dengan kalian, ujar Bibi. Maukah kalian makan siang dan bermain-main seharian di sana? Yes! Kurasa sayang waktunya jika kalian berdayung dengan susah payah ke sana. Apabila sesudah itu mesti kembali lagi cepat-cepat. Ini tuh ibunya pada berani-berani ya, udah tahu jalan ke sana tuh bahaya. Satu itu. Kedua, gimana kalau sekalian sama camping juga Bu? Boleh ya? Jadi nggak cuma makan siang doang, kita mau camping juga. Wah, Bibi Fani, tentu saja kami akan senang jika diperbolehkan. Wah, Bibi Fani, tentu saja kami akan senang jika diperbolehkan makan siang di sana, seru Eneng girang. George memandang ibunya. Ibu juga ikut? Tanyanya. Ibu juga ikut? Tanyanya. Dari caramu bertanya, aku mendapat kesan bahwa kau tak ingin aku ikut. Ujar Bibi agak tersinggung. Kemarin pun kau kelihatan kesal. Ups, busted. Ketika mendengar bahwa aku akan ikut piknik. Aduh. Tidak, aku tidak ikut besok. Tapi tentunya saudara-saudara sepupumu menganggap kau ini aneh. Karena tak senang jika ibumu ikut. Oh tidak, because we have a little secret. George diam saja. Dia jarang membantah apabila kena marah. Ketiga saudara sepupunya juga berdiam diri. Mereka tahu kenapa George begitu. Bukan karena tak suka ibunya ikut, melainkan karena ingin mengajak tim. Pokoknya aku tidak bisa ikut dengan kalian sama Bibi Fani. Aku harus mengurus kebun. Kalian aman? Bila pergi bersama George, dia cekatan sekali mendayung perahu. Sip, makasih Bibi Fani. Begitu bangun keesokan harinya, Julian dan kedua adiknya cepat-cepat menjulurkan kepala keluar jendela. Mereka hendak melihat keadaan cuaca. Matahari bersinar cerah, udara bagus nampaknya. Bagus sekali hari ini ya, kata Anna pada George sambil mengenakan pakaian. Aku sudah tak sabar lagi, ingin cepat-cepat ke pulau. Terus terang saja, menurut pendapatku lebih baik kita tidak jadi pergi, ujar George. Kenapa? Suruh Anna. Ia kecewa mendengar kata sepupunya yang tak disangka itu. Kurasa nanti akan ada angin ribut, kata George sambil memandang ke arah barat daya. Kenapa kau katakan begitu, George? Tanya Anna dengan kesal. Lihat saja sendiri. Matahari bersinar cerah, hampir tak nampak satu awan pun di langit. Tapi angin bertiup dari arah buruk, jawab George. Dan kau tak melihat itu. Buih memutih di atas ombak yang berdebur dekat pulauku. Itu selalu merupakan pertanda cuaca buruk. Asik. Aduh George, kami akan sangat menyesal bila tidak jadi pergi hari ini, kalau Anna. Dia memang tak kuat menghadapi kekecewaan, baik kecil maupun besar. Ya Anna kayaknya yang paling paling soft gitu maksudnya hatinya. Aduh gue agak nggak enak, kenapa ya?
Lagi pula kalau kita mendekam saja di rumah karena takut angin ribut, kita tak akan bisa bermain-main dengan tim anjir. Manipulatif lu. Tambahnya untuk membujuk George. Ih, enak. Lo pikir main sama tim lebih penting daripada kejebak angin ribut apa? Betul juga katamu, kata George mempertimbangkan. Baiklah, kita akan pergi. Tapi ingat, bila nanti ada angin ribut, kau tak boleh takut seperti anak kecil. Kau harus menikmatinya. Dan jangan cengeng. Wah, aku sebenarnya tak begitu suka pada angin ribut. Enak nih, maunya apa lu? Maunya banyak ini anaknya. Negosiasi dia, men. Kata Ena agak khawatir, tetapi ia tak jadi meneruskan kata-katanya karena dilihatnya George memandang dengan agak mencemoohkan. Mereka turun ke bawah sambil sarapan. Sambil sarapan George menanyakan kepada ibunya apakah mereka boleh membawa bekal makan siang seperti direncanakan semula. Ya, jawab Bibi. Kau dan Anna bisa membantuku menyiapkan roti. Julian dan Dick pergi ke kebun untuk memetik buah-buahan yang akan dibawa. Kalau sudah, Julian pergi ke desa untuk membeli limun beberapa botol. Terserah apa kesukaan kalian. Limun tuh apaan ya? Aku suka limun jahe, seru Julian. Disusul dengan permintaan yang sama oleh ketiga saudaranya. Anak-anak sangat gembira. Pasti menyenangkan karena akan bisa mendatangi pulau kecil yang aneh itu. Sedang George merasa gembira karena pasti main sama tim. Karena akan bisa bermain-main dengan tim sepanjang hari. Yes, betul kan? Gue notice tuh orang barat kayaknya jarang minum air putih ya. Mereka selalu kayak minum sesuatu yang ada rasanya gitu. Dan berwarna. Akhirnya mereka berangkat juga. Makanan ditaruh dalam 2 buah keranjang. Mula-mula mereka pergi menjemput tim. Anjing itu diikat dengan tali. Aduh, anjing itu diikat dengan tali di halaman belakang rumah anak nelayan yang meliharanya, si Alf. Anak itu ada di rumah, ia nyengir ketika melihat mereka datang. Selamat pagi, Master George, katanya menyapa. Ketiga saudara sepupu George merasa janggal sekali mendengar Georgina yang perempuan disapa dengan sebutan George. Tapi George sendiri tertawa senang. Dari tadi, tim sudah ramai menggonggong-gonggong ujar anak lain itu. Rupanya sudah merasa bahwa hari ini kau akan datang menjemputnya. Tentu saja dia tahu, kata George sambil melepaskan ikatan. Begitu terlepas, tim lonjak-lonjak sambil lari-lari mengelilingi anak-anak. Ia berlari kian kemari dengan buntut lurus ke bawah dan kuping rapat ke kepala. Gimana ceritanya? Kalau dia seekor greyhound, setiap perlombaan pasti akan dimenangkan olehnya, ujar Julian dengan kagum. Greyhound adalah jenis anjing. Ini tuh karena aku mencoba untuk kedengeran kayak cowok, rasanya kayak pita suara gue, leher gue jadi tegang semua aja. Ternyata switch suara tuh bikin capek leher ya, capek suara juga tau. Oke, lanjut ya. Greyhound adalah jenis anjing yang biasa dipertandingkan dalam perlombaan lari. Begitu banyak debu mengepul sampai tim nyaris tak nampak lagi. Tim, sini tim. Ayo kemarilah, bilang selamat pagi. Tim melompat dan menyambar tangan Julian sambil lari melewatinya. Kemudian dia tenang kembali lalu berlari-lari ke sisi George yang berjalan bersama tiga sepupunya menuju ke pantai. Tim pinter ya. Sesampai di pantai, dengan segera mereka masuk ke perahu. Mereka mendorong sampai ke air lalu melompat naik. Anak nelayan itu melambai-lambai dari daratan. Kalian jangan terlalu lama pergi, serunya memperingatkan. Kelihatannya nanti akan ada angin ribut. Nah, kan? Aku tahu, seru Job menjawab. Tapi mungkin sebelum sampai kemari, kami sudah kembali. Sekarang masih jauh sekali. George sendiri yang mendayung sampai ke pulau. Gila, kuat banget sih. Note ya, George ini masih 11 tahun dan dia aslinya cewek loh. Dan dia bawa 3 orang sama anjing 1 dan 2 keranjang makanan. Gila, gokil, Masya Allah. Tim berpindah-pindah dari ujung ke ujung perahu. Ia ribut menggonggong. Bila ada ombak bergulung ke arahnya, anak-anak menatap pulau Kirin yang semakin mendekat. Kelihatannya lebih mengasyikkan daripada kemarin. George, kau tahu di mana harus mendarat? Tanya Julian. Tak bisa aku bayangkan kau tahu betul-betul jalan di sela-sela batu seram yang berserakan di sini. Aku khawatir sebentar lagi kita akan terbentur.
Aku akan mendarat di teluk kecil yang kuceritakan kemarin, kata George. Jalan ke situ cuma ada satu, tapi aku sudah hafal sekali. Tempatnya tersembunyi di sisi pulau sebelah timur. Mantap. Dengan cekatan di dayungnya, perahu mengelakkan batu-batu yang tersembul di air. Ih, keren. Ini harus dibuat di jangan Netflix. Ini harus dibuat filmnya deh. Aku please petisi. Seru banget kayaknya. Sehabis mengitari sederetan batu karang yang runcing, tiba-tiba nampaklah teluk yang dimaksudkan oleh George. Teluk itu merupakan pelabuhan alam. Air di sisinya tenang, terlindung di balik beting karang yang tinggi. Perahu mereka masuk ke dalam teluk. Begitu masuk, perahu tak oleng lagi. Wah, enak di sini, kata Julian dengan mata bersinar-sinar karena gembira. George memandangnya, matanya juga bersinar-sinar, biru secerah air laut. Baru kali itulah ia mengajak orang lain ke pulaunya. Dan George merasa gembira karenanya. Perahu mereka mendarat di pasir yang putih. Alhamdulillah yang George, pengalaman pertama dibawa orang ke pulaunya dan itu adalah pengalaman yang baik. Pengalaman yang memberikan dia perasaan senang. I'm happy for her too. Kita benar-benar sudah sampai di pulau, seru. Sambil menandak-nandak. Tim ikut melonjak-lonjak seperti kemasukan setan. Anak-anak yang lain tertawa melihat keduanya. George menarik perahu sampai jauh ke tengah pasir. Kenapa begitu jauh? Tanya Julian sambil membantu. Sebentar lagi kan sudah pasang tinggi, tak mungkin air akan sampai di sini. Kan sudah kukatakan tadi, sebentar lagi akan ada angin ribut, ujar George. Saat itu ombak akan bergulung-gulung melanda di sini, dan kita tak kepingin kehilangan perahu, bukan? Ayolah kita periksa pulau ini, seru Enel. Anak itu mendaki tebing batu dan sudah berdiri di atas pelabuhan alam itu. Ayolah, anak-anak yang lain menyusul naik. Tempat itu benar-benar mengasyikkan. Di mana-mana ada kelinci berlompatan. Ih, lucu banget loh ada kelincinya. Tetapi binatang-binatang itu tidak lari bersembunyi ketika melihat anak-anak datang. Hah? Jinak sekali mereka, kata Julian dengan heran. Iya ya, nggak takut ya sama manusia ya? Tidak ada orang lain yang pernah kemari kecuali aku, kata George. Dan aku tak pernah menakut-nakuti mereka. Tim, kupukul engkau jika kelinci-kelinci itu kau kejar. Tim memandang George dengan sedih. Dia selalu menurut kata George kecuali kalau persoalan mengenai kelinci. Untuk Tim, kelinci itu cuma satu saja gunanya, yaitu untuk diburu. Tim tak bisa mengerti mengapa George melarangnya. Tetapi Tim menahan diri. Ia berjalan mendampingi anak-anak, sementara matanya mengikuti tingkah laku kelinci-kelinci yang berlompatan di sekitarnya. Wow, self-control yang sangat bagus, Tim. Ia sangat kepingin mengejar, tapi dilarang oleh George. Sial, anjing baik Timmy, kamu keren sekali Timmy. Kurasa mereka pasti akan mau mengambil makanan dari tanganku, tanya Julian. Tetapi George menggelengkan kepala. Aku sudah pernah mencoba, tetapi mereka tidak mau. Lihatlah kelinci-kelinci yang masih kecil-kecil tuh. Lucu ya? Tim menyalak untuk menyatakan persetujuannya lalu hendak mendekati. George menggeram untuk memperingatkannya. Dengan serta-merta, Tim kembali dengan buntut terkulai. Itu dia Puri, kata Julan. Bagaimana jika kita memeriksa juga ke sana? Aku kepengen melihatnya. Ayolah, kata George. Lihatlah, dulu itu jalan masuk ke dalam lewat gerbang yang sudah runtuh itu. Anak-anak memandang ke arah gerbang besar yang sudah setengah runtuh. Di belakangnya nampak tangga batu yang sudah pecah-pecah, menuju ke tengah puri. Puri ini dulunya berdinding kokoh dengan dua buah menara, ujar George. Menara yang satu sudah hampir runtuh sama sekali, tapi yang satu lagi masih lumayan. Setiap tahun burung-burung gagak membuat sarang di dalamnya. Menara itu sudah hampir penuh dengan ranting-ranting. Ketika anak-anak sudah dekat ke menara yang masih bisa dikatakan utuh, dua ekor burung gagak terbang mengitari mereka sambil berkaok-kaok dengan ributnya. Tim loncat-loncat seolah-olah hendak menangkap, tetapi burung-burung itu terbang terlalu tinggi. Kedua gagak itu ribut mengejeknya. Awas lo ya. Ini dia bagian tengah puri, ujar George. Mereka melewati ambang yang sudah nyaris runtuh dan masuk ke suatu tempat yang kelihatannya seperti pekarangan luas. Ih, kayaknya cantik banget deh. Dulu di situ terdapat lantai batu, tetapi sekarang sudah penuh dengan rumput serta tumbuh-tumbuhan lain.
Disinilah penghuninya hidup di zaman dulu. Kalian bisa melihat bekas ruangan-ruangannya. Lihatlah di sebelah sana masih ada yang cukup utuh. Masuk saja lewat pintu kecil itu, nanti kalian lihat sendiri. Keren, keren banget. Mereka berjalan beriringan melewati sebuah ambang pintu dan sampai di sebuah kamar. Kamar itu gelap, berdinding dan berlangit-langit batu. Di salah satu sisinya nampak sebuah tempat yang dulunya perapian. Ruangan itu dirasakan aneh dan penuh rahasia. Sayang semuanya sudah ambruk, ujar Julian sambil berjalan keluar. Rupanya cuma kamar itu saja yang masih termasuk utuh. Kamar-kamar lain juga masih ada, tapi kalau bukan tak beratap lagi, pasti salah satu dindingnya sudah lenyap. Hanya kamar yang satu itu saja yang masih bisa ditempati. Apakah puri ini udah tingkat atasnya, George? Tentu saja, jawab George. Tapi tangga ke situ sudah tak ada lagi. Lihatlah, sebagian dari sebuah kamar atas bisa kau lihat dari sini. Itu dekat menara tempat burung-burung gagak bersarang. Tapi kita tak bisa naik ke sana. Aku sudah mencobanya. Nyaris saja patah layarku karenanya. Batu-batunya sudah rapuh. Di sini juga ada sebuah tanah? Tanya Dick. Aku tak tahu, jawab George. Tapi kurasa mesti ada. Walau begitu, tak ada yang bisa menemukan. Karena semuanya sudah rimbun dengan tumbuh-tumbuhan. Benar juga kata George itu. Di sana sini tumbuh semak-semak pohon bes. Pohon bes tulisannya guys. Gak tahu nih pohon apa deh. Dari celah-celah batu bermunculan belukar yang lebat anjir. Agak serem ya. Di mana-mana tumbuh rumput besar, begitu pula tumbuh-tumbuhan liar lainnya. Wah, aku tuh pengen banget ini di filmin deh rasanya. Menurut perasaanku tempat ini indah sekali, kata Ena. Benar-benar indah. Begitu, kata George. Ia senang karena Ena memuji purinya. Lihatlah, kita sekarang sudah berada di sisi satunya lagi dari pulauku, yang berhadapan dengan laut. Kalian lihat batu-batu besar di sana, yang diduduki oleh burung-burung besar yang kelihatannya aneh itu. Ketiga saudara sepupunya memandang ke arah yang ditunjuk oleh George. Mereka melihat beberapa buah batu tersembul ke atas permukaan. Beberapa ekor burung besar berbulu hitam mengkilat duduk dengan sikap aneh di atasnya. Itu burung-burung kormoran, ujar George. Mereka sudah berhasil menangkap cukup banyak ikan untuk makan mereka, dan sekarang mereka duduk di situ untuk mencernanya. Segera sesudah itu juga ia tahu. Karena tiba-tiba dari arah barat daya kedengaran bunyi guruh bergulung-gulung. Guruh, kata George. Rupanya angin ribut datang lebih cepat daripada yang kusangka semua. Oke, bab 5 selesai. Oh, kayaknya mereka akan terperangkap guys di puri guys.